Bismillahirrahmanirrahim. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mendapat perhatian serius Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sahabat Khairil Anas TV, akar kesejarahan LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah merupakan kelanjutan dari aliran Islam Jamaah. Oleh karena asal-usul lahirnya LDII berasal dari Islam Jamaah, maka sejumlah pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia, menilai LDII termasuk dalam aliran sesat. Mari kita simak pendapat sejumlah kalangan terhadap LDII itu. Lalu pertanyaannya, apakah LDII itu sesat atau tidak? Jawaban saya, saudara, kalau LDII masih merupakan jelmaan lanjutan dari Islam Jamaah yang dulu pernah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, maka berarti LDII sesat menyesatkan, tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Ini LDII. Inti ajarannya itu di luar kelompok mereka kafir. Haram nikah dengan orang di luar kelompoknya. Jadi remaja LDII harus nikah dengan sama-sama LDII. Kalau saya melihat penyimpangan yang paling fatal LDII itu ada 3. Pertama, memutuskan umat dari kepemimpinan yang sah. Kedua, memutuskan hubungannya dengan umat Muslim secara umum. Ya. Nah, kepemimpin ini penglabuan ke umat pembodohan. Ya. Dia selalu main penglabuan dan juga kelicikan. Penilaian sejumlah pihak itu bukan tudingan yang mengada-ada. Hal itu diperkuat dengan sejumlah bukti-bukti serta fakta otentik yang berasal dari kalangan LDII itu sendiri, baik dari amirnya, ketua umumnya, para pembesar dan muballigh-muballigh LDII. Dengan jelas mereka menyatakan pemahaman takfiri, atau menganggap saudara muslimnya sebagai kafir, dan ibarat musuh, yang harta, kehormatan serta darahnya halal. Mereka menunjukkan ciri sebagai kelompok Khawarij. Sebetulnya dia itu adalah Khawarij vokal. Yang kita lihat, dia itu memutuskan dari hubungannya dengan pemerintah yang dia itu tinggal. Dan ini adalah berbahaya. Padahal aku jelas, lihat siapa taek bojrot. Taeknya ngerti gak kowe? Taek bojrot ngerti gak kowe? Siapa sih gelem mangan taek bojrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg ku lho. Lihat jamaah ngono ku ora tema kafir. Loh. Harus dengan apa? Baiat. Gak cukup hanya dengan baiat. Di dalam baiat harus ada ucapan syahadat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Meskipun berbagai pihak telah menyatakan LDII sebagai kelompok yang menyimpang dan terbukti berakidah takfiri, namun LDII sendiri tidak mau dikatakan sebagai kelompok beraliran sesat. Dengan taktik takiyah, melalui apa yang mereka sebut fatona-bitona budi luhur, yakni sebuah taktik berpura-pura, LDII berusaha menunjukkan sikap baik dan membaur bersama kaum muslimin. Mereka mengklaim diri telah berparadigma baru, tidak takfiri lagi dan bukan pelanjut ajaran Islam Jamaah. Namun sesungguhnya, lagi-lagi, di tangan kelompok yang menganggap kedustaan sebagai hal biasa ini, paradigma baru itu hanyalah cara baru dalam berdusta. Mereka tidak pernah benar-benar menjalankan paradigma baru itu, akidah mereka tetap sama, yakni takfiri, menganggap kafir kaum muslimin yang tidak bergabung dalam kelompok mereka. Lantaran itulah, MUI Pusat mengeluarkan surat edaran pada tanggal 22 Juni tahun 2023, yang ditujukan kepada MUI provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan se-Indonesia,
agar melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap keberadaan unsur pengurus dari LDII dalam tubuh lembaga MUI tersebut. Pembersihan kepengurusan MUI dari unsur LDII dilakukan tidak lain untuk menjaga akidah Islam agar terhindar dari adanya aliran sesat. Ketua MUI Pusat, Prof. Utang Ranuwijaya berharap, instruksi MUI sebagai hasil Mukernas kedua MUI tahun 2022 itu betul-betul dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik provinsi dan kabupaten, karena pihaknya khawatir keberadaan LDII akan memecah belah umat Islam. Seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Mudah-mudahan outputnya nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Aliran sesat ini akan terus panjang dan sampai akhir kiamat akan terjadi. Itu termasuk aliran-aliran yang melakukan metamorfosa. Nah, kita dalam posisi menjaga agar virus-virus itu atau aliran sesat itu tidak mengganggu umat kita, sehingga umat kita terbebas dari gangguan virus-virus penyesatan itu. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.